Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurlah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan ikhlas. Ikhlas ialah salah satu kekuatan yang memungkinkan ibadah kita itu bisa kita terima dengan utuh di akhirat. Betapa banyak orang-orang yang melakukan berbagai macam ibadah tapi tidak bisa mendapatkan apapun di akhirat. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan ini, kita perlu membahas tentang apa yang dimaksud ikhlas dalam beribadah. Ya, pernah kita jelaskan sedikit di sini ya tentang tingkatan-tingkatan orang mukmin. Ada yang ahlul ibadah, ada lebih rendah dari itu adalah ahlul ta'ah, tapi juga ada lebih tinggi, paling tinggi, yaitu ahlullah. Nah, 3 hari sebelum Lebaran ini kita perlu mengingat atau mendeteksi diri kita di peringkat mana kita berada. Kadar keikhlasan kita itu seperti apa dalam beribadah. Kalau kita melaksanakan ibadah seperti puasa dan salat hanya dimotivasi karena itu wajib, tapi tidak ada rasa cinta yang sangat dalam, tidak ada penghayatan yang sangat luhur, tidak ada keikhlasan yang sangat tulus, maka itu kita hanya terjebak di dalam ahlul ta'ah. Dia ahli dalam ketaatan, tapi belum masuk ke ahlul ibadah. Ahlul ibadah itu lupa kalau puasa itu wajib, lupa kalau salat itu wajib, ditenggelamkan oleh rasa cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melaksanakan salat bukan karena terpaksa, tapi dia menikmati. Insya Allah semua yang hadir di sini mudah-mudahan masuk kategori ahlul ibadah. Karena ciri-ciri orang yang ahlul ta'ah, terbiasa salat, nunda salat, entar lagi masih panjang waktu. Ya, puasa sih puasa, tetapi yang puasa hanya makan, minum, berhubungan suami istri, tetap bohong, tetap ketawa terbahak-bahak, dan juga tetap juga ngintip, ngerumpi, gentayangan kemana. Ya, itu melaksanakan kewajiban, bukan melakukan sesuatu yang ia cintai. Nah, ciri-ciri ahlul ta'ah seperti tadi. Tapi kalau ahlul ibadah, salah satu cirinya ialah dia tidak ingin melaksanakan minimum, standarnya maksimum. Salat sah di samping meja kita di atas ya. Tapi kita sadar bahwa salat di samping tumpukan map itu pasti curahan perhatian kita isi map itu. Problem yang harus kita selesaikan berapa? Waktunya dikejar-kejar. Pasti tidak ada kontemplasi. Kenapa? Karena kita tersedot oleh pekerjaan di samping kita. Tapi ahlul ibadah sesibuk apapun menyempatkan diri sholat di masjid, berjamaah, bahkan ditambah dengan kontemplasi sejenak seperti sekarang ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul ibadah. Di luar Ramadan saja bisa seperti ini, apalagi nanti dalam bulan suci Ramadan. Ya, apa sih yang kita cari Bapak Ibu? Berapa lama kita hidup? Berapa lama kita akan menikmati kehidupan dunia ini? Kehidupan abadi itu di akhirat. Jadi kesempatan yang ada
Mari kita manfaatkan, kecuali kalau memang sangat terpaksa ya, apa boleh buat. Tapi kalau nggak ada, hanya kerjaan rutin-rutin aja, mari kita sholat berjamaah di masjid atau musala tercinta kayak ini. Apalagi nanti bulan puasa ya, betul-betul saya menghimbau kita untuk sholat berjamaah. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa ngaji ya satu halaman sebelum tinggalkan musala, minimum setengah halaman lah, supaya kita memberikan kuota untuk batin kita. Karena kalau bulan Ramadan tidak mampu menjinakkan pikiran liar kita, kalau bulan Ramadan tidak mampu melembutkan hati keras kita, kalau bulan Ramadan tidak mampu membersihkan karat-karat kotoran jiwa kita, kalau bulan Ramadan tidak mampu menegarkan langkah-langkah kita, apalagi yang akan kita harap untuk merubah kita. Maka itu menjelang bulan suci Ramadan ini sekaligus saya menghimbau untuk kita semuanya, mari kita melakukan prioritas. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik buat kita. 2 tahun yang lampau berturut-turut kita nggak bisa maksimum melakukan amalia Ramadan karena ada COVID. Tapi sekarang ini kita sudah bebas. Syukurilah kebebasan ini dari COVID-19 dengan cara melakukan ibadah. Manfaatnya ganda, kita tambah syukur tapi juga sekaligus dapat pahala. Ya, kalau orang sudah ahlul ibadah, insya Allah surga di tangan Bapak Ibu. Siapa yang akan mendapatkan surga kecuali ahlul ibadah? Ya, ciri-ciri ahlul ibadah ikhlas. Nanti kita akan lanjutkan sedikit. Tapi ahlullah itu lebih tinggi dari ahlul ibadah. Kalau orang puasa karena takut masuk neraka, pingin masuk surga, ada pamrih. Berarti belum seperti komitmennya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ya, kalau hanya untuk surga, belum kita seperti mukhlas. Ya. Jadi kalau orang sudah nanti menjadi ahlullah, dia tidak ngejar-ngejar Lailatul Qadar. Ambil tuh Lailatul Qadar. Ya, berlipat ganda ribuan pahalanya. Dia tidak perlukan pahala. Dia perlukan siapa yang menurunkan Lailatul Qadar. Yang dia cari siapa yang menurunkan pahala itu. Ya. Dia juga tidak mencari surga. Ambil tuh surga itu. Yang dia butuhkan pencipta surga itu sendiri. Karena Lailatul Qadar, bulan Ramadan, surga itu masih makhluk. Ya. Yang kita cari adalah Sang Khalik, pencipta semuanya. Nah, ini adalah ahlullah. Tidak pernah menantikan pahala dari Allah. Tidak pernah terganggu dengan surga. Dan tidak perlu juga neraka. Terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau masukkan neraka, ya itu memang haknya Allah. Kewajiban kita sebagai hamba melakoni apa yang dia mau itu Tuhan. Ya Allah, benar-benar kami menyembah Engkau karena bukan takut nerakamu, bukan pingin surgamu. Ya. Kami melakukan penyembahan terhadapmu karena benar-benar kami cinta dan memohon ridhamu. Ridhamu di atas segala-galanya. Kenikmatan meraih ridha itu lebih nikmat daripada di surga. Ya. Inilah yang kita harapkan, bagaimana memuncak, bagaimana sampai ke puncak ahlullah. Kalau ahlul ibadah masih mengharapkan ya surga, kejar pahala, malam terakhir, 10 malam terakhir itu pada malam ganjil, bukan main. Satu keluarga berbondong-bondong ke masjid, tapi malam genapnya enggak. Tapi kalau ahlullah, enggak. Kenapa tidak butuh Lailatul Qadar? Setiap malamnya seperti Lailatul Qadar. Kenapa tidak butuh Ramadan? Setiap bulan itu Ramadan baginya. Nggak ada tuh perbedaannya Ramadan dengan di luar Ramadan. Salat tahajudnya, salat witirnya, salat sunat tasbihnya,
sholat duhanya, ngajinya, membantu fakir miskinnya. Gak ada bedanya Ramadan. 12 bulan itu seperti bulan Ramadan baginya, bagi ahlullah. Tidak ada bedanya antara Lailatul Qadar, malam ganjil di luar Ramadan. Pokoknya semuanya dia sapu bersih seluruh malam-malamnya dengan melakukan ibadah. Tapi itu bukan karena ingin dapatkan surga. Dia ingin memohon ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi mereka ahlullah itu dosa bukan lagi seperti kita, ya. Misalnya berbohong, misalnya melakukan pelanggaran-pelanggaran, mengambil haknya orang. Dosa baginya ketika ia meninggalkan sholat sunat, ketika ia meninggalkan ibadah-ibadah yang sunat itu. Harusnya dia sholat qabliyah duhur atau ba'diyah duhur, tapi dia lewatin. Itu baginya itu dosa, kerugian. Maka itu sudah seperti Nabi. Ya. Nabi dijamin masuk surga, dijamin tidak pernah berdosa, dan dijamin maksum, terpelihara. Tapi selalu istighfar minimum 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Sampai ditanya oleh istrinya, ya, Aisyah, ya Rasulullah, kenapa begitu ya? Anda kan dijamin sebagai maksum, tanpa dosa, dijamin masuk surga. Kenapa aktif sekali, rajin sekali beristighfar, bertobat? Jawabannya pendek, afalam akuna abdan syakura. Apakah aku tidak termasuk hamba yang bersyukur? Jadi taubat itu bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga untuk mensyukuri nikmat Allah. Bagi ahlullah itu bukan sampailah dia kepada apa yang disebut dengan taubatnya itu dengan taubat istijabah. Ya. Kalau orang ahlul ibadah masih taubatnya taubat inabah. Taubat inabah itu takut dibakar api neraka. Itu taubatnya ahlul ibadah. Tapi kalau taubatnya ahlullah, takut dibakar oleh rasa malu terhadap Tuhannya. Ya Allah, di mana muka ini saya taruh ini? Engkau telah memberikan sepenuhnya kepadaku, karir bagus, ya, istri yang salehah, anak-anak yang salehah, santun semuanya, ya. Tapi aku mempersembahkan dosa-dosa terhadapmu. Aku lebih baik dibakar api neraka daripada api rasa malu membakar diriku terhadapmu. Jadi orang seperti ini, ya seperti itu ya, tidak ada lagi ketakutannya sama neraka. Dia takut dibakar rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok tega-teganya saya akan memperlakukan engkau ya Allah? Begitu pergi menghadap atasan, pakai jas, sepatu dismir, pakai batik atau apa. Tapi begitu menghadap kepadamu, pakai baju kaos oblong, teranin sepak, atau pakai mukna, tapi dalamannya adalah daster bau dapur. Jadi malu. Ahlullah itu lebih malu kepada Allah daripada malu kepada sesamanya, makhluk. Menghadap pimpinan tentu tidak sopan kalau kita pakai pakaian biasa. Tapi menghadap Allah mestinya minimum kita juga tidak memperlakukan seperti menghadap anak-anak atau bawahan. Pakaiannya apa gitu. Mulailah kita sekarang ini meningkatkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak rezeki karunia yang Allah berikan kepada kita, makin taat kita kepadanya. Jangan makin banyak rezeki yang kita dapat, makin malas kita beribadah kepadanya. Itu memalukan di mata Allah. Nah, disinilah syarat utama diterimanya ibadah adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka itu tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka itu mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
Jadi melakukan penuh kesadaran. Penuh kesadaran untuk melakukan salat, bukan didorong oleh keterpaksaan, tapi didorong oleh rasa cinta. Jadi selama kita beribadah didorong oleh rasa keterpaksaan, itu nanti turun kita menjadi ahlut ta'ah. Tapi kalau kita didorong oleh rasa keinginan yang sangat luhur, aku pingin salat zuhur, aku pingin salat asar berjamaah, ya, maka itulah yang disebut dengan ahlul ibadah, mungkin sudah ahlullah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Ini sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatannya. Jadi banyak ayatnya seperti ini. Ada hadisnya juga. Yang kedua, amalan orang-orang yang beriman dan memperoleh balasan yang besar serta mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Jadi segalanya dilakukan dengan iman dan tujuan utamanya ingin berjumpa dengan Allah, bukan masuk surga. Ya. Kalau kita sudah merindukan perjumpaan itu, melampaui kerinduan kita untuk menemui surga, maka itulah ahlullah. Jadi jangan-jangan kita semuanya di sini insya Allah sudah ahlullah. Yang ketiga, pekerjaannya disenangi orang. Ya, bukannya menyebabkan orang itu jengkel. Jadi kan masyarakat kita juga kadang-kadang rusak ya. Bukan individu-individu yang rusak. Kalau masyarakat yang rusak itu senang melihat orang itu jatuh. Ya, bangga melihat orang itu jatuh. Ya, tapi kalau melihat orang itu sukses, sakit dia. Tidak bisa melihat orang sukses, dia sakit. Tapi melihat orang jatuh, maka dia bertepuk tangan, senang. Nah, masyarakat seperti ini rusak. Nah, bagaimana menghadapi kenyataan ini? Satu sisi kita meniti karir, ingin karirnya lebih baik, tapi masyarakat kita juga makin pintar, makin terampil, makin unggul kita dalam pekerjaan, itu bukannya diapresiasi, tapi juga ada saja yang yang menuduh, memfitnah, segala macam. Nah, inilah masyarakat yang rusak. Apapun yang dilakukan seseorang itu ujung-ujungnya salah. Ada maunya lah. Fitnah kan namanya itu. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam masyarakat rusak seperti ini? Ya, kita hati-hati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu justru menimbulkan kecemburuan pada orang lain. Walaupun menurut kita itu bagus, walaupun menurut institusi kita itu juga bagus. Belum tentu menurut kita baik, menurut institusi kita baik, bisa diterima baik dalam masyarakat. Orang yang saleh semuanya sukses, diterima secara individu, diterima dalam kedinasannya, prestasinya bagus, dan masyarakat juga menerimanya. Tapi susah kan, memang tidak gampang menjadi orang sukses segala macam. Nah, inilah yang kita harapkan pada kesempatan ini. Seandainya kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, kita punya prestasi tapi dicurigai oleh bos, oh ini mau menggantikan saya ini. Nah, orang seperti ini harus hati-hati. Kalau dia nekat, memang betul-betul dia akan dipencilkan orang itu. Kasihan tuh. Orang berprestasi sangat dibutuhkan, tapi terlalu cepat menaiknya dan tanpa mungkin kalau nuwun dulu, maka itu bisa kontraproduktif. Maka dalam budaya masyarakat seperti ini kita perlu kearifan ganda. Tidak cukup hanya matang secara individu, tidak cukup hanya bercermin kepada visi misi perusahaan. Kita juga harus menengok siapa kanan kiri, muka belakang kita. Karena kalau tidak simetris ketiga-tiganya, kita nanti bisa berpotensi dijatuhkan dengan fitnah. Sekarang Bapak Ibu, dalam dunia IT seperti sekarang, namanya fitnah itu gampang banget. Lebih gampang dihapus lauh mahfuz daripada menghapus media sosial. Kalau sudah masuk di media sosial, nggak bisa. Udah tumpah ruah di situ, itu nggak bisa di stop. Kalau lauh mahfuz masih bisa Allah, kita mohon tutupilah aibku. Wa yamhullahu ma yasha. Allah mentip X, Allah menghapus apa yang ada di lauh mahfuz, diganti dengan catatan lain.
Tapi kalau sudah dicatat di internet CV kita dalam fitnahan orang, maka itu al fitnatu asyaddu minal qatl. Kayaknya 2 ayat ini baru berlaku sekarang ini puncaknya nih. Begitu gampang kita memfitnah orang, Bapak Ibu. Ya. Orang berprestasi, orang berkeringat untuk bisa sampai prestasi itu dengan seenak-enaknya melemparkan fitnah hanya karena dia tidak dipromosi, malah temannya itu yang dipromosi. Nah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau kita membunuh orang sendirian yang korban, tapi kalau memfitnah orang, satu keluarga, satu alma mater, satu kampung yang ikut malu, yang ikut menanggung. Karena itu jangan mencoba-coba fitnah untuk mereka merebut kekuasaan. Membangun istana di atas puing-puing kehancuran orang lain tidak ada berkahnya. Siapa yang menggali lubang masuk lubang. Siapa yang melakukan hal yang sama juga akan diperlakukan hal yang sama. Nah, maka itu kita harus pintar-pintar menjalani kehidupan ini. Belum tentu kita baik secara individu, bisa diterima dianggap baik oleh kantor kita. Belum tentu kita dianggap baik meskipun kita baik menurut individu kita, menurut kantor kita. Tapi kalau human relation kita itu bermasalah, apalagi terkesan egois, one man show, ya itu juga berpotensi menjatuhkan kita. Maka itu Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita semuanya agar hati-hati, sebab ada sesuatu yang baik secara intelektual, valid secara intelektual, tapi belum tentu baik secara sosiologis. Ada teori yang sangat bagus melalui penelitian yang sangat luar biasa, tapi dikalahkan oleh hasil hasil rekayasa sementara. Ini satu pertanda bahwa masyarakat kita itu ada yang valid secara intelektual tapi belum tentu goal untuk kita terapkan. Ada pemikiran yang tidak valid secara intelektual tapi itu justru laku, disukai pimpinan, disukai orang, padahal bukan itu yang the bestnya. Nah, ini ada masalah. Apakah kita tidak pintar mengeksplain, menjelaskan teman-teman kita secara bijak? Ya, kadang-kadang kita akan mendemonstrasikan kepintaran kita di depan pimpinan. Ya, tidak bagus mendemonstrasikan kepintaran di depan pimpinan. Ya, tanpa melibatkan kawan-kawan. Ya. Kadang-kadang bukan orang lain yang kerjakan, kami, padahal dia mestinya harus saya. 100% saya yang bikin, aku yang bikin. Tapi demi untuk korps, maka terpaksa kami yang melakukan ini, Pak. Ya. Jadi vocab kami, we, dan aku atau I, meskipun kita yang melakukan 100%, tapi kalau kita hidup dalam satu komunitas, satu kelompok, biasakan mulutnya untuk mengatakan we atau kami. Karena kalau kita kebiasaan menggunakan kata-kata saya atau aku, pasti akan mengundang 2 image. Orang itu egois, ya. Dan yang kedua, di samping egois, ya dia nggak mau berbagi. Kami tidak dilibatkan, Pak. Ya itu kan bisa fatal itu. Bagaimana tidak one man show? Dia sendiri mau kerjakan. Selesai baru kita diberitahu. Jadi cenderung konotasinya yang salah adalah orang pintar ini tadi. Padahal itu belum tentu. Nah, inilah kita hidup dalam suatu komunitas. Pintar-pintarlah kita melakukan penyesuaian diri. Ya. Kalau bisa kita mengatakan kami, tidak sumbing mulut kita kalau kita mengatakan we daripada I melulu. Lebih celaka lagi kalau bukan dia yang kerjakan, banyak yang kerjakan, tapi dia selalu mengatakan saya. Wah, saya membangun masjid di samping rumah saya, padahal itu kan cuma sumbangannya sedikit. Lebih baik kita mengatakan kami daripada saya untuk sebuah prestasi. Ya, lebih baik kita mengatakan saya, jangan mengatakan kami untuk sesuatu yang negatif. Nah,
Biasanya kan kalau orang negatif, sesuatu yang negatif itu, aku gak mau dilibatkan deh. Jangan libatkan aku loh. Maka itu kalau negatif urusannya saya. Tapi kalau positif sekalipun mereka tidak terlibat, katakanlah kami Pak, teman-teman di ruangan saya mengumpulkan ini untuk merayakan ulang tahun Bapak. Kita padahal mungkin hanya satu loh, dia sendiri. Tapi selalu mengatakan itu human relation yang bisa mendukung kita. Hal-hal seperti ini seringkali menggagalkan orang. Kerikil tapi menjatuhkan. Jadi bukanlah batu yang menjatuhkan orang, lebih sering kerikil itu membuat orang itu jatuh. Salah statement. Saya. Jadi kalau sudah kebiasaan kita mengatakan saya, pasti ada orang yang tersinggung. Emang lu sendiri, kami juga terlibat kok. Nah, itu mengklaim punya orang, itu kan juga mengundang kecemburuan. Jangan pernah mengklaim dirinya sendiri padahal kita bekerja dalam satu kelompok. Itu tadi, tidak pernah rugi mulut ini mengucapkan kami, ya, supaya orang lainnya juga selamat. Ya, oh hebat ya kelompok ini. Ya, menyelesaikan tugasnya dengan baik padahal cuma sendiri yang kerja. Tapi numpang popularitasnya orang lain. Ya, yang lainnya itu ikut menikmati, terima kasih Mas. Pasti semuanya akan suka dengan kita kan. Wah, Anda yang kerja tapi kita dapat nikmatnya nih. Tapi coba kalau dibalik, saya dan terusnya, oh udah, kita akan dicarikan aibnya oleh teman-teman sendiri. Nah, agama juga menganjurkan kita agar ikhlas. Apa itu ikhlas? Rela untuk diklaim oleh orang tanpa harus ada komen. Ya, rela untuk memberikan kepada teman-temannya walaupun mereka temannya tidak berkeringat. Pak, kami satu ruangan ini menyelesaikan ini. Pada teman-temannya itu ada yang main game, ada main catur. Wah, iya. Terima kasih ya Anda melibatkan kami semuanya. Iya dong. Pasti akan baik itu. Tapi kalau dibalik, aku itu cari muka dan seterusnya, itu tunggulah fitnah itu akan muncul. Nah, jadi orang yang cerdas bukan hanya pinter, tetapi perlu kearifan. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Yang banyak sukses itu orang arif, bukan orang pintar. Cum laude, oke, bagus. Tapi kalau tidak arif, tidak akan mungkin bisa. Indonesia membutuhkan orang arif, bukan orang pinter. Mungkin di tempat lain negara yang maju, mereka membutuhkan orang pinter. Tapi kita masih memerlukan orang arif. Bukan hanya pintar, tapi kita diminta untuk lebih arif, lebih wise. Jangan emosi. Oh, enak aja mau mengklaim punya saya. Nggak apa-apa. Ya. Sedekah buat kita untuk mereka. Nah, kalau setiap hari kita berbuat seperti itu, hanya orang gila yang akan membencinya. Tapi sebaliknya kalau kita tiap hari mengatakan saya, walaupun di situ juga ada unsurnya orang lain, itulah yang disebut dengan egois. Tidak akan pernah rugi kita kalau kita berbagi dengan teman-teman. Walaupun teman itu tidak berkeringat, tapi kita klaimnya bahwa kami, bukan aku. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu perlu diterapkan. Ya, ikhlas adalah lawan dari syirik. Semua pekerjaan baik yang hanya murni mengharapkan keridhaan Allah tanpa ada satupun atau apapun yang mergoti, maka pekerjaan itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu kesediaan kita untuk menerima kenyataan, itu juga ikhlas. Ya. Maka itu kita lihat contoh orang-orang penting, orang baik, orang besar. Dia rela berbagi dengan orang lain. Ada yang namanya the power of we. The power of we ini, kekuatan kekitaan ini. Nah, tapi kalau kita mau fairness sebetulnya, kita itu ya kalau kita sama-sama berkeringat. Tapi kalau aku sendiri yang berkeringat, kalian nggak berkeringat, tapi
Lantas saya mengatakan kita yang mengerjakan ini, itu kan sedekah yang paling besar. Memberikan prestasi itu kepada orang lain sebagian kita, itulah yang disebut ikhlas. Dan ikhlasnya itu kan 2 tingkat, ada mukhlas. Kalau ikhlas ya menikmati sendiri keikhlasannya, tapi kalau mukhlas berbagi kepada orang lain. Sendirian yang kerja tapi mengklaim bahwa ini semuanya kerja kolektif, itu the power of we yang hakikat, itulah mukhlas. Jadi kalau the power of we semuanya terlibat, itu mukhlis. Tapi masih mau mengklaim the power of we, tapi itu sendiri yang kerja, yang lainnya tidak, tapi memberikan dan memaafkan yang lainnya, maka itulah disebut dengan mukhlas. Ya, jadi lain mukhlis, mukhlas. Kalau mukhlis itu masih fairness-nya, masih fair, wajar lah. Sama-sama berkeringat. Kalau mukhlas itu sekalipun orang lain tidak berkeringat, tapi dikasih juga jatahnya. Loh, saya kan tidak ikut terlibat, Mas. Iyalah, kita kan satu ruangan ini. Ambil bagi rata. Masya Allah, enak banget ini. Kamu jadi malaikat. Nanti kalau ada apa-apa, teman-teman kita di kelas itu, di ruangan itu yang membela kita. Aku tidak tega Anda akan memperlakukan sahabatku seperti itu. Bukan kita yang bela diri, sahabat kita yang bela kita. Jadi keikhlasan itu tolak bala. Ya, tolak bala. Kita tidak perlu memproteksi. Ya, atasan nanti, wah itu orang tuh kok begitu. Wah, yang teman-teman kita yang membela kita. Enggak loh Pak, enggak. Itu enggak benar itu Pak. Datang lagi, Pak itu enggak benar Pak, itu orang baik itu Pak. Akhirnya yang membela kita bukan diri kita sendiri, tapi teman-teman. Coba kalau sebaliknya. Wah ini kok ada benar, iya Pak benar tuh. Padahal itu enggak benar, cuma kita enggak berbagi energi positif selama ini, maka kita pun juga disalahkan. Jadi mari kita berbagi energi positif, jangan berbagi energi negatif. Kalau energi negatif itu saya, tapi kalau energi positif itu kami. Nah, itu disebut dengan ikhlas. Tapi susah karena ada iblis kita kan. Ada ego kita, enak aja mau mengklaim aku yang setengah mati membiayai, aku setengah mati menghabiskan waktu, lembur, tiba-tiba aku harus memberikan bahwa itu kita. Nah itu masih pakai akal. Orang mau ikhlas itu jangan pakai akal. Selama orang pakai akal nggak akan pernah bisa ikhlas. Kadang-kadang kita menguburkan akal itu, pikiran itu, naikkan perasaan itu. Itu Tuhan yang akan membalas. Tuhan yang akan promosikan, Tuhan yang akan proteksi. Jadi kalau akal melulu, akal minded yang dipakai untuk menjalani kehidupan, nabrak kanan kiri. Suami istri tidak akan pernah langgeng Bapak Ibu. Pasangan rumah tangga tidak akan pernah stabil kalau yang mendirect kita itu adalah akal. Coba, kenapa orang cerai? Terlalu akal minded. Masuk akal iya, tetapi kan dalam urusan-urusan rumah tangga, kan tidak semuanya harus masuk akal. Ya. Itulah namanya cinta. Cinta artinya memaafkan segalanya. Ada kalanya kita ada rapat penting di kantor, menyangkut masalah karir. Tapi mertua datang. Ya. Dan sakit keras butuh bantuan. Mana yang kita pilih? Oh, siapa suruh datang? Ada anaknya lain kok, kenapa ke saya? Ya. Udah silakan, mati-mati, hidup-hidup. Wah, itu namanya rasio mendirect rumah tangga, benturan, istrinya tersinggung. Ya, giliran bapaknya, orang tuanya sakit, minta izin, tapi orang tua saya kok dicuekin. Itu kalau hatinya perempuan itu tersinggung, itu seperti gelas. Sekalipun diutuhkan kembali kayak kaca itu pasti ada bekasnya. Jadi jangan mengoleksi makin banyak hati yang kita pecahkan, makin banyak kaca yang kita pecahkan. Kalau kaca itu sudah terlanjur pecah, diutuhkan kembali pasti ada bekasnya. Ya. Maka itu jangan membiasakan diri mengorbankan perasaan orang. Sekali perasaan itu sakit, itu tidak akan pernah bisa sembuh seperti sedia kala. Padahal itu bisa kita atasi kan, bisa kok, insya Allah bisa dilewati. Asal kita mau ikhlas. Jadi kata kunci ikhlas itu, ya merelakan apa yang tidak pantas untuk kita relakan kepada orang lain.
Ikhlas itu ialah berbagi, sekalipun orang itu nggak ada keringatnya. Itu namanya berkah. Berkah itu berbagi. Ya, al barakatu fil jamaah. Ya, keberkahan itu terletak pada suasana berjamaah. Di mana ada sinergi, di situ ada pasti energi. Ya, memang susah Bapak Ibu, susah sekali untuk mengatakan kami, padahal yang bikin saya sendiri. Tapi kalau kita mampu melewati fase-fase seperti itu, biarin aja deh. Nah, Tuhan nanti akan berikan pahala tersendiri, mungkin juga keajaiban. Saya ingin tutup, di mana ada keikhlasan, di situ pasti ada keajaiban. Di mana ada keikhlasan Bapak Ibu, pasti ada keajaiban. Hidup ini banyak keajaibannya kan. Itu pertanda kita sudah pernah hidup ikhlas. Ya. Asal kita ikhlas, ada aja jalannya tuh. Tidak mungkin orang itu akan melumpuhkan, menjatuhkan kita. Ya. Bahkan jatuh di satu tempat, dijatuhkan di satu tempat, terorbit di tempat lebih tinggi, di tempat yang lain. Itu ikhlas. Ikhlas itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas itu kekasihnya Allah. Enggak mungkin Tuhan akan mencelakakan kekasihnya sendiri. Allah itu maha kuasa kok. Maka itu teruslah ikhlas, jangan tergoda. Ya. Di mana ada keikhlasan, di situ ada tebusan keajaiban. Di mana ada keikhlasan, di situ pasti ada prestasi luar biasa dari Allah. Ya. Langit yang akan bekerja terhadap orang ikhlas. Nah, tapi kalau orang ikhlas jangan pakai akal. Jangan pakai akal murni, nggak mungkin. Ada sesuatu yang tidak masuk akal harus dilakukan demi keikhlasan itu sendiri. Akal itu tidak pernah mendukung keikhlasan itu. Wah, jangan mau. Itu akal tuh, jangan mau. Kok bisa-bisanya seperti itu kan? Tapi kalau kita ikhlas, kubur akalnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, inilah bedanya kita. Kita hanya sampai ke tingkat mukhlis, tapi belum sampai ke tingkat mukhlas. Kalau orang sudah berani mengatakan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya udah itu mukhlas. Inilah yang ajaib. Di mana ada keikhlasan dalam arti mukhlas, di situ ada keajaiban. Dekati orang mukhlas itu, sebab doanya makbul. Mungkin mendoakan dirinya tidak, tapi kalau mendoakan orang lain ampuh. Karena Allah kasih mencintai diri yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.